Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Anggreni Puspita Dewi, dengan teman saya Istana Sabira. Kami mahasiswa semester 3 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dari Prodi Hukum Tata Negara. Datang ke sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak. Pertama-tama mungkin yang ingin saya tanyakan Pak tentang latar belakang berdirinya Partai PKS sendiri itu seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Mbak Puspita dan Mbak Salma. Jadi kalau kita melihat latar belakang atau sejarah berdirinya PKS itu memang tidak bisa dipisahkan dari latar belakang atau sejarah berdirinya Partai Keadilan. Karena PKS itu adalah keberlanjutannya dari Partai Keadilan, gitu ya. Jadi sejarahnya bicaranya sejarah Partai Keadilan kalau kita pengen mengetahui dari awal. Nah, Partai Keadilan itu lahir dari sering disebut sebagai anak kandung dari reformasi. Karena pada saat itu para aktivis masjid kampus itu melakukan satu komunikasi di antara masjid kampus di ITB, di Bogor IPB, UI, UGM, Erlangga dan banyak lagi ya. Aktivis-aktivis kampus pada saat itu melihat ada momentum yang sangat bagus di mana reformasi pada saat itu berhasil mengubah pemerintahan ya. Dan ada satu kesempatan yang sangat bagus yaitu dibukanya keran demokrasi untuk dimungkinkan berdirinya partai politik yang baru ya, selain partai politik yang sudah ada Golkar, P3, PDI ya. Dan waktu itu setelah Pak Harto lengser, kemudian Pak Habibie sebagai pengganti Pak Soeharto itu membuat kebijakan untuk membuka ruang yang luas bagi para aspirasi publik masyarakat Indonesia untuk bisa mendirikan sebuah partai politik. Nah, jaringan para aktivis masjid kampus inilah kemudian melakukan satu pertemuan demi pertemuan untuk bisa menyamakan persepsi dan juga tujuan bagaimana kemudian kontribusi untuk bisa membangun Indonesia yang lebih luas ya. Selama ini para aktivis masjid ataupun alumni aktivis masjid itu terus berkiprah di masyarakat dengan kiprahnya masing-masing. Kemudian kesempatan yang sangat berharga pada saat itu tahun 98-99 itu di mana kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak untuk perbaikan Indonesia, tidak hanya sekedar di daerah masing-masing, yaitu salah satunya adalah berpikir bahwa untuk bisa memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, salah satu instrumen yang diperlukan adalah partai politik. Karena melalui partai politik itu dia punya kuasa ya, untuk membuat sebuah regulasi aturan, kemudian memaksakan tanda petik aturan regulasi yang sudah disepakati itu untuk diimplementasikan, kuasa untuk mengatur mengelola keuangan dan seterusnya. Singkat cerita, para aktivis masjid kampus dan kemudian para alumninya juga yang selama ini terjalin terus komunikasi itu menyepakati berdirinya sebuah partai politik yang disebut Partai Keadilan. Itu pada Agustus tahun 1998 ya. Deklarasi pertamanya di Jakarta, di Masjid Al-Azhar Jakarta. Nah, terus kemudian berdiri perwakilan Partai Keadilan di provinsi dan kota kabupaten Indonesia sampai kemudian pada pemilu 1999, pemilu pertama kali pasca reformasi,
Partai Keadilan menjadi salah satu kontestan peserta pemilu, tetapi tidak sampai menembus parliamentary threshold. Ya. Pada saat itu syarat untuk bisa melanjutkan pemilu ke depan itu ada persyaratan kalau nggak salah 2%. Ya. Partai Keadilan pada saat itu tidak mencapai perolehan suaranya minimal 2%, sehingga pemilu 2004 itu tidak bisa ikut lagi Partai Keadilan ini. Nah, walaupun Partai Keadilan pada saat itu berhasil mengirim perwakilan di DPR RI sejumlah 7 orang. Ya, 7 orang. Jadi, karena aturannya pada saat itu tidak bisa mengikuti pemilu 2004 karena suaranya di bawah 2%, maka Partai Keadilan bermetamorfosis gitu ya, melakukan konsolidasi terus menerus, kemudian menjelma, mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Itu pada tahun 2002. Nah, sejak itulah kemudian alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kepanjangan atau ibaratnya penerus dari Partai Keadilan mengikuti kontestasi di pemilu 2004 dan alhamdulillah suaranya sangat signifikan. Bahkan di Jakarta pada saat itu kita menjadi pemenang, dan seterusnya sampai hari ini alhamdulillah PKS terus berkembang ya. Jadi memang latar belakangnya kalau pengen dia dikaitkan tidak bisa dipisahkan dari latar belakang aktivis yang mendirikan Partai Keadilan yang memang kepanjangan dari Partai Keadilan PKS. Itu Mbak. Jadi kami, saya yang aktif di masih Salman ITB, ada yang dari UI, masih dari Paman Hakim ya. Nah, teman-teman aktivis masih lain itu ya menjadi cikal bakal berdirinya PK sekaligus meneruskan PKS. Nah, dengan melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu yang ekonomi terpuruk, pemerintahannya yang mohon maaf masih banyak perilaku kolusi, nepotisme. Nah, kami merasa terpanggil untuk bisa berkontribusi membenahi bangsa Indonesia. Kemudian kita beristihad bahwa untuk berkontribusi itu salah satu pintu masuknya adalah partai politik. Ya. Karena dalam alam demokrasi ini hanya partai politik satu-satunya yang secara aturan legal punya kesempatan untuk bisa menduduki berbagai lembaga kebijakan, baik legislatif, DPR RI, dengan DPRD, lembaga eksekutif, presiden, gubernur, melalui apa? Melalui pemilu siapa pesertanya partai politik. Itu kira-kira, enggak. Kemudian bagaimana sih Pak strategi pada pemilu 2024? Pemilu 2024 ini memang bagi PKS dan juga mungkin bagi partai politik lainnya itu pemilu yang memang penuh tantangan ya, tantangan. Pertama karena gonjang-ganjing dari regulasi peraturan yang melandasi tahapan pemilu yang sejak awal itu kemudian terjadi berbagai macam isu ya. Mungkin sama kita juga mengikuti perkembangan di berita baik di media sosial pokoknya isu penundaan pemilu kan gitu ya, isu perpanjangan periode presiden ya. Sampai kemudian isu sistem pemilunya terbuka tertutup gitu kan. Bagi partai politik itu sangat menentukan, ya, artinya sangat berpengaruh terhadap strateginya seperti apa. Kalau aturannya saja belum clear, belum jelas, nah kita
partai politik juga akan menjadi agak hati-hati untuk merancang strategi. Ya. Tapi alhamdulillah itu sudah lewat ya. Saat ini sudah jelas, undang-undang pemilunya masih sama dengan undang-undang pemilu tahun 2019 ya. Sehingga kita kemudian melakukan konsolidasi sangat cepat untuk bisa membuat sebuah strategi pemenangan di tahun 2024. Karena konsideran yang kedua, selain aturan yang awalnya masih belum jelas, yaitu yang kedua itu konsiderannya adalah peta demografi yang berubah ya. Yang usia-usia seperti Mbak Salma, Mbak Putra ini, generasi Z gitu ya, generasi Y itu menurut data statistik komposisinya jumlahnya paling besar ya. Sehingga partai politik juga menjadikan konsideran ini adalah bagian dari untuk bisa menyusun sebuah strategi ya. Karena itu PKS sendiri, Kabupaten Cirebon, PKS Kabupaten Cirebon ini secara umum strateginya yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang harus dimiliki oleh PKS agar bisa bertarung, berkontestasi di pemilu 2024 dengan lebih baik ya. Sumber daya apa yang paling penting? Pertama adalah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah anggota. Prinsipnya adalah semakin banyak anggota partai yang direkrut dan kemudian dia bergerak, kami meyakini semakin baik ya. Sebuah organisasi kalau anggotanya banyak, tentu gerakannya akan juga banyak yang nyebar gitu ya. Sehingga strategi pertama adalah bagaimana kita merekrut anggota ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya lebih dari 22.000 anggota. Insya Allah akan bisa melakukan kerja-kerja politik untuk bisa meyakinkan pemilih PKS. Strategi yang kedua adalah kita menjaring sekaligus menyaring manusia terbaik, kan, tokoh-tokoh terbaik yang ada di Kabupaten Cirebon ini untuk bisa bergabung bersama PKS menjadi caleg. Karena dengan sistem pemilu terbuka, di mana siapa suara yang paling besar adalah yang terpilih, maka faktor yang sangat penting juga adalah faktor calegnya. Ya, di samping partai politiknya berbenah, yang kedua adalah juga calegnya, caleg yang terpilih. Masyarakat sekarang kalau pengen milih pilihan dipilih, itu boleh jadi ke partai politik yang biasa aja, tidak terlalu tertarik, tapi misalnya calegnya kena baik gitu. Jadi akhirnya dia tertarik kepada caleg. Dan karena kita melakukan strategi bagaimana menjaring dan menyaring bakal caleg ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Yang ketiga, itu kita juga harus menyiapkan mesin pemenangan yang utama, yaitu para struktur. Kami punya struktur sampai tingkat ranting ya. Untuk beberapa desa kita juga sampai ada koordinator RW. Inilah mesin utama untuk pergerakan ya. Jadi anggota yang 22.000 lebih itu dikonsolidasi sampai pada tingkat yang paling kecil, RW atau desa, tentu oleh pengurus kan begitu. Nah, makanya kita juga melakukan konsolidasi struktural. Dan yang terakhir dari penyiapan SDM itu dijaring ya. Semakin banyak kita menjalin kerjasama, berkolaborasi dengan berbagai komponen, kemudian mereka sepakat dengan perjuangan PKS, ya insya Allah akan bisa semakin benar. Jadi kita
komunikasi dengan ormas-ormas, kita juga komunikasi silaturahim dengan berbagai tokoh-tokoh yang dia punya simbol massa gitu. Nah itu yang kita lakukan. Strategi yang kedua yang terkait dengan data demografi itu ya, di mana milenial lebih dominan. Nah ini juga menarik karena partai politik yang ada itu dulu tidak begitu konsen untuk membuat strategi secara khusus mendekati para milenial ini. Nah, semuanya berbenah termasuk kami juga berpikir terus bagaimana mendekati kaum milenial ini. Konon katanya kaum milenial ini kan generasi mager gitu. Dia lebih enjoy itu di rumah, semuanya serba instan kan, pakai teknologi HP, baik untuk nyapa temennya, untuk pesan makanan, semua bisa dilakukan melalui HP. Jadi dia kurang banyak bergerak, mohon maaf ya, mungkin kurang banyak dikenal sama sebelah rumahnya kan begitu. Nah, jadi kami menyadari itu semua, termasuk mohon maaf karena mungkin pertama kali atau baru sekali terlibat dalam pemilu, sehingga dugaan kami pengenalan terhadap politik, partai politik juga mungkin sebagiannya masih belum banyak yang paham ya. Jadi untuk mendekati kaum milenial ini, pertama kami ingin menyapa mereka, mengenalkan mereka ya dengan berbagai cara, baik itu melalui media sosial ya, dengan aktivasi IG, TikTok gitu kan. Kalau Facebook nggak pernah ya. Nggak main Facebook. Kalau Facebook kan ya. Nah ini kita juga merekrut anak-anak muda juga ya. Di komandan di Kang Subat ini, karena konten-konten ini juga harus nyambung kan. Saya generasi apa nih? Generasi X. Menurut saya video ini atau konten dari yang akan kita share itu mungkin juga cocok, tapi belum tentu juga semangat gitu. Jadi kita juga merekrut alhamdulillah mereka bergabung, kita latih dulu ya mereka, dan kemudian bergabung, dan mereka lah yang melakukan sosialisasi melalui media sosial. Yang kedua juga kita membaca juga hobinya apa sih ya teman-teman. Misalnya ternyata kalau laki-laki itu senang futsal ya. Kemarin di Kedaung, di College Indo gitu kita ada kompetisi futsal, dan ternyata disambut juga sama anak-anak milenial ini di sini, apalagi juga di sini di Sumber ini di belakang kantor kita ini antusias gitu ya. Nah ini usaha-usaha kita untuk kita untuk bisa mendekati kaum milenial supaya dia mengenal namanya PKS. Kadang teman-teman milenial kan nggak tahu juga partai, tahunya kan ini partai-partai yang lama kan, partai PKS, kemudian gimana kiprahnya. Nah ini harapannya kemudian strategi itu bisa menaikkan suara secara Kemudian bagaimana sih Pak peran PKS pada pemilu 2024? Ya, PKS sebagai salah satu peserta ya kontestasi dalam pemilu 2024, alhamdulillah tahapan-tahapan untuk bisa dinyatakan legal ya, lolos seleksi menjadi peserta pemilu 2024 sudah kita lalui ya. Ada verifikasi pada saat itu kan, karena KPU sebagai penyelenggara pemilu itu kan membuat sebuah persyaratan ya, partai politik mana yang bisa mengikuti pemilu 2024. Alhamdulillah
alhamdulillah kita termasuk yang sudah dinyatakan lolos verifikasi menjadi peserta resmi. Kemudian para calegnya juga sudah dinyatakan lolos verifikasi juga, ya. Keluar sampai tahapan ini adalah JCS, ya. Sehingga harapannya peran PKS di tahun 2024 ini menjadi peserta yang menyumbang suara signifikan. Minta doanya. Iya. Karena misi kami terjun berkiprah dalam politik, mengikuti kontestasi pemilu, disadari betul ya tadi dalam latar belakang panjang sejarah kami adalah misinya berkontribusi untuk terlibat dalam perbaikan bangsa Indonesia. Ya. Kalau dalam konteks Kabupaten Cirebon adalah peran kami ingin agar nanti ketika masuk pemilu menjadi pemenang atau sesuai target, kita ingin menjadi bagian yang punya andil besar memperbaiki Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon ini masih banyak PR. Mungkin Mbak Puspita yang mohon maaf ya yang asli Cirebon tahu kalau kita di ranking ya terkait dengan prestasi, kalau prestasi pembangunan kota kabupaten kan ada istilahnya IPM ya, tahu IPM, indeks pembangunan manusia. Jadi alat ukur untuk menilai maju tidaknya sebuah kota kabupaten itu bisa dilihat dari angka indeks pembangunan manusia IPM. Ini sudah diakui oleh PBB, jadi berlaku di seluruh dunia. Nah, indeks pembangunan manusia ini esensinya mengukur 3 hal. Pertama, kondisi pendidikan warganya. Kedua, kondisi kesehatan warganya. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Jadi kalau 3 parameter atau indikator utama IPM ini bagus, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, ekonominya bagus, maka nilai IPM-nya tinggi. Itu menandakan kalau kabupaten itu dinilai sudah bagus. Nah, kita Kabupaten Cirebon masih cukup tertinggal dibandingkan kabupaten lain Jawa Barat. Ya. Kita masih ranking menengah bawah, ya. Sedikit di atas Indramayu, tapi toh masa kita melihatnya Indramayu, ya kita melihatnya yang Bekasi ya Pak? Majalengka. Kayak pertama yang Bekasi, kalau Bekasi di atas. Ya. Nah, kita tidak perlu menyalahkan siapa kan, Pak Bupati ataupun teman-teman di Bekasi mungkin sudah bekerja. Ya, tidak perlulah kita kemudian menuding pihak yang dianggap tidak baik bekerja. Tapi bagaimana PKS memandang semua itu adalah bagian dari unsur untuk bisa saling bekerjasama. Jadi kalau kita di tahun 2024 menjadi pemenang, kita ingin berperan secara signifikan dalam pemerintahan, baik di lembaga legislatifnya maupun di eksekutifnya, ya. Dalam rangka apa? Untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah sekarang PKS memang belum banyak, kursinya baru 5 gitu kan, tapi alhamdulillah banyak pihak yang merespon karena kami anggota dewannya walaupun 5 tapi ya selalu memberikan saran, masukan konstruktif ya. Kalau ada tanda petik, kelemahan, kesalahan dari pimpinan kita juga bisa. Jadi kita kritis ketika perlu kita kritisi ya, tapi kita juga memberikan apresiasi, mensupport manakala ada prestasi. Nah, itu. Kemudian mengenai pengembangan Pak, bagaimana pengembangan suara PKS pada pemilu 2024? Ya, PKS Kabupaten Cirebon sebagaimana induknya di pusat itu memang berkiprah di Kabupaten Cirebon sejak
pemilu 99. Tapi tadi ya, namanya TK dulu kan. Pada saat pemilu 99, namanya Partai Keadilan, kita memang belum bisa mengantarkan wakil kita di DPRD. Jadi kita belum dapat kursi 99 itu ya. Nah, kemudian alhamdulillah 2004 kita mulai, masyarakat publik sudah mulai membuka diri untuk bisa bergabung bersama PKS. Kita punya perwakilan di 2004 ya, kemudian 2009, 2014, 2019 selalu ada perwakilan kita. Tetapi memang perwakilan kursinya masih 65 gitu, ya. Jadi suara kita masih pada angka kisaran 80-90 ribu se-kabupaten Cirebon. Nah, kita ingin punya harapan di tahun 2024 ini kita bisa melipat ya suaranya mencapai target 10 kursi ya. 10 kursi itu kira-kira kita asumsikan suaranya 200 ribu. 2019 kita masih pada angka 93 ribu perolehan suara kita, dapat 5 kursi. Nah, 2024 ini kita pengen 10 kursi dengan target suara kurang lebih 200 ribu. Kenapa? Karena tadi ya, kita tidak hanya berhenti untuk bisa memenangkan kontestasi dalam pemilu legislatif, tapi juga kita akan terus berkontestasi mengikuti juga pemilu pilkadanya, kepala daerahnya. Karena kalau untuk bisa berkontribusi signifikan membangun Kabupaten Cirebon itu harus dua-duanya. Kalau legislatifnya saja, eksekutifnya enggak, nanti juga nggak maksimal. Jadi idealnya adalah kursi legislatifnya banyak, kita juga ada kader kita yang duduk dalam kepala daerah, baik itu bupati atau wakil bupati. Nah, syarat untuk bisa mengusung calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, syaratnya harus punya minimal 10 kursi hasil dari pemilu legislatifnya. Jadi kenapa 10 kursi? Supaya nanti begitu pemilihan bupati kita bisa ngusulin sendiri, tidak mesti berkoalisi ya. Jadi kita ingin ada penambahan suara pemilu 2004 dalam konteks untuk bisa meraih kursi legislatif lebih besar dan untuk kesinambungan dalam rangka kesuksesan proses pilkada di November 2024 benar ya. Kalau bilangnya kan Februari 2024 nanti pilkada serentaknya. Sementara kalau kan sekarang lagi ada wacana nih pilkadanya dimajuin katanya gitu ya. Nah, kita nggak tahu, tapi sampai hari ini PKPU-nya menetapkan bahwa pilkada serentak itu November. Itu kira-kira segitu aja. Makasih banyak ya Pak. Sebelumnya maaf banget udah mengganggu waktu Bapak. Makasih juga udah nyempetin